Semua statement bahwa Sintayong akan diganti salah besar. Kali ini Indonesia benar-benar dibuat melongo dengarnya. Satu Indonesia auto geger. Benarkah ini? Tepat pagi hari ini Erick Thohir beri pernyataan heboh di depan media usai PSSI rampungkan rapat kembali tentang masa depan dan kepelatihan timnas Indonesia. Aneh, Erick Thohir beri pernyataan kita semua dibohongi. Sebenarnya Sintayong tidak pergi meninggalkan timnas Indonesia dan masih ada di Indonesia menunggu pelantikannya menjadi pelatih utama di timnas Indonesia U23. Jadi harapanku di sisi lain ini dia pengakuan heboh Erick Thohir soal hubungan baiknya dengan STY. Apakah Sintayong akan kembali sesuai keinginan publik? Simak terus beritanya sampai habis. Wow, ada apa ini? Media internasional ternama dari Eropa ungkap kebohongan luar biasa PSSI. Berita peresmian Patrick Kluivert menjadi pelatih utama timnas Indonesia hanya untuk pengalihan isu belaka. Ternyata ada penggelapan dana gaji Sintayong yang belum terbayar oleh PSSI dan uangnya diambil oleh mafia bola, Bung Towel, dan jajaran PSSI yang bekerja sama dengan Towel. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, media internasional Eropa sampai memberitakan penunjukan Kluivert jadi pelatih Indonesia. Apakah ada hal-hal yang menyinggung STY? Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru mantap. Legenda timnas Belanda belak-belakan ungkap rencana besar PSSI dan timnas Indonesia. Gak nyangka, ternyata Patrick Kluivert yang menjadi pelatih utama timnas Indonesia hanya dijadikan muka agar pemain keturunan grade A kelas dunia seperti Ian Maatsen, Pascal Struijk, dan Mitchell Bakker lebih yakin untuk bela timnas Indonesia. Sedangkan di lapangan asisten pelatih Alex Postor lah yang menjadi kunci dan kepala dari taktik mematikan kelas dunia yang akan diterapkan ke timnas Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain begini komentar unik legenda timnas Belanda, Arjen Robben sampai ngomong gini loh. Apa gimik yang sebenarnya terjadi di belakang layar PSSI? Temukan rahasianya di sini. Ini juga mantap. Coach Justin alias Koci beri tanggapan heboh tentang STY yang dipecat dari timnas Indonesia dan Kluivert yang resmi jadi pelatih timnas Indonesia senior. Ini hebat. Koci tuntut Kluivert harus bisa menyamai kualitas pelatih terbaik timnas Indonesia sepanjang masa, yaitu Sintayong. Juga harus bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan harus banyak mendatangkan pemain keturunan grade A kelas dunia lainnya. Ini jadi harapanku dan publik. Di sisi lain, memang benar Justin alias Koci beri tuntutan fantastis kepada Kluivert untuk masa depan timnas Indonesia. Jika Kluivert tidak bisa melakukannya, maka ini akan jadi masa-masa kegelapan bagi timnas Indonesia lagi. Kita publik tidak terima. La Grande supporter timnas Indonesia dan seluruh publik pasti akan marah besar dan tuntut Kluivert out dan PSSI bubar pecat seluruh jajaran. Simak ulasan lengkapnya di sini. Hah? Benarkah ini? Seluruh publik fans timnas Indonesia dijamin kaget dan gak nyangka dengarnya. Anak STY yang sakit hati belak-belakan bocorkan ke publik tujuan utama Patrick Kluivert datang ke Indonesia. Ternyata sudah kerjasama dan buat perjanjian ini dengan mafia judol bola Indonesia. Hah, ada apa ini sebenarnya? PSSI sebusuk itukah? Kluivert diduga punya hutang judi online sebesar 16 miliar. Dan masih belum berhenti, ternyata tujuan utamanya di Indonesia ingin menjelajahi judi online yang terkenal di Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan. Seluruh publik timnas Indonesia harus tahu. Menurut kalian gimana? Harus kita apakan dia? Tulis pendapat kalian di komentar.
just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to keep Wow, you down. super duper fantastis. Rise up while Begini prediksi formasi timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert, full pemain Eropa kelas dunia. Bahkan ada rahasia pemain keturunan Grade A yang dibocorkan oleh Kluivert akan datang ke Indonesia. Ada nama barukah? Dan ada striker gacor juga. Jadi harapanku, di sisi lain begini formasi timnas Indonesia jelang lawan Australia racikan Kluivert. Ada pemain keturunan baru inisial JR yang jadi tandem Tom Haye. Siapakah sosoknya? Penasaran kan? Ini dia jawabannya. Tepat siang ini, begini pernyataan hebat yang bikin heboh satu Eropa. Mes Hilgers beri tanggapan serius soal kepergian STY dari timnas Indonesia. Jujur saya merasa kecewa atas kepergian STY karena saya sudah merasa sangat cocok dengannya dan yakin bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia jika di bawah bimbingan hebatnya. Tanggapan saya mengenai pelatih Kluivert, saya belum yakin dirinya bisa menandingi kualitas kepelatihan Shin Tae-yong. Selebihnya itu urusan dan tanggung jawab PSSI, ujar Mes Hilgers. Jadi harapanku di sisi lain, begini komentar kontroversial Mes Hilgers untuk pelatih baru timnas Indonesia. Menyinggung soal lebih baik STY kah? Simak videonya sampai habis. Ini dia gaya bermain yang akan dibawa ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Akan terapkan total football yang didambakan oleh publik dan PSSI kah? Atau malah melakukan perubahan besar tentang posisi di timnas Indonesia? Penasaran apa strategi dan gaya bermain yang akan diterapkan oleh Kluivert kan? Temukan jawaban menariknya di sini. Halah omong kosong. Ini dia janji manis yang keluar dari mulut pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saya janji akan menggantikan posisi STY dengan baik di timnas Indonesia, juga targetnya tentu saja lolos Piala Dunia 2026 dan menang sapu bersih sisa pertandingan di grup C, ujar Patrick. Bahkan sampai ngomong gini di depan publik, nggak tahu malu, malah ejek-ejek dan rendahkan STY kah? Penasaran? Begini kronologinya, simak sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pengakuan Erick Thohir soal hubungan dengan Shin Tae-yong sedang sama-sama tidak enak, STY kembalikah? Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan hubungannya dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia baru memecat arsitek asal Korea Selatan itu. Sekitar 6 bulan setelah memperpanjang kontraknya selama 3 tahun atau hingga 2027, Erick Thohir justru melengsarkan Shin Tae-yong dari kursi nakhoda timnas Indonesia. Erick Thohir beralasan dinamika kepemimpinan, bahasa, dan taktik menjadi pertimbangan terbesar dalam melengsarkan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Baik, pasti sama-sama tidak enak. Itu manusia natural. Nanti juga bertemu lagi, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Erick Thohir lalu menceritakan hubungannya dengan Roberto Mancini yang sempat kaku pada beberapa tahun lalu dan kembali mencair seiring berjalannya waktu. Erick Thohir, bos Inter Milan pada 2013 hingga 2018, pernah mendepak Mancini sebagai pelatih tim berjulukan si biru hitam itu pada 2016 dan menggantikannya dengan Frank de Boer. Sama Mancini juga saya tidak enak. Terus bertemu lagi di sana. Halo. Nanti juga ada waktunya bertemu dengan Shin Tae-yong, ungkap Erick Thohir. Sama Mancini juga baik, terus begitu berpisah tidak enak. Itu normal, imbuh Erick Thohir.
Ketika ditanya apa yang ingin disampaikan jika berjumpa dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir menitip pesan dan salam. Baik-baik, salam untuk keluarga. Bagaimana karier kamu? Ucap Erick Thohir. Dunia sepak bola itu kecil, tidak usah terlalu drama. Hubungan biasa dan profesional. Kita pada saatnya baik-baik. Saya juga profesional. Saya memperpanjang kontraknya. Ketika saatnya memang risiko-risikonya ya selesai. Memang ada yang seumur hidup di sepak bola Indonesia. Orang ketua PSSI ada batasan 3 kali. Pelatih timnas Indonesia ya ada batasan. Yang agak lama pemain bisa 15 tahun kalau dia mulai dari U-Strip 17 dan selesai pada usia 32 hingga 35 tahun. Bisa lebih lama dari ketua PSSI dan pelatih timnas, ucapnya. Pemberitaan media internasional soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhirnya Belanda juga. Media-media internasional turut memberitakan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan ex-striker timnas Belanda itu sebagai pengganti Shin Tae-yong Rabu (8 Januari 2024). Media Inggris BBC menulis laporan berjudul Indonesia announces Patrick Kluivert as new coach of men's soccer team. Tugas pertama pelatih asal Belanda itu adalah babak kualifikasi ketiga melawan Australia pada bulan Maret. Dengan 2 negara dari grup yang beranggotakan 6 tim akan otomatis lolos ke Piala Dunia dan 2 negara lainnya akan melaju ke babak selanjutnya. Tulis BBC, Indonesia yang berada di peringkat 127 dalam peringkat FIFA, berada di posisi ketiga dalam grup mereka setelah menjalani 6 dari 10 pertandingan. Sementara itu, media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post, menulis supporter timnas Indonesia kurang menerima kehadiran Kluivert. Indonesia merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, tapi apakah dia populer di kalangan penggemar? Mantan penyerang Barcelona dan Belanda teken kontrak, tapi pejabat mengakui pendukung masih mendukung mantan bos Korea yang dipecat Shin Tae-yong, tulis SCMP. ESPN menyoroti timnas Indonesia yang beraroma Belanda. Hanya 2 hari setelah pemecatan mengejutkan Shin Tae-yong, legenda Belanda Patrick Kluivert telah diumumkan sebagai pelatih baru Indonesia, tulis ESPN. Dengan semakin banyaknya pemain blasteran Belanda yang diberi kewarganegaraan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, banyak di antaranya berasal dari Belanda. Langsung muncul spekulasi bahwa PSSI akan beralih ke ahli taktik Belanda dan sekarang terbukti terjadi. Komentar unik ex-timnas Belanda, seharusnya Alex Pastoor jadi pelatih timnas Indonesia, Kluivert dan Lanza asisten. Timnas Indonesia resmi memiliki pelatih baru. Rabu (8 Januari 2025), PSSI mengumumkan penunjukan pelatih kepala anyar Patrick Kluivert. Ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia itu menarik perhatian dari banyak pihak baik di dalam dan luar negeri, termasuk di Belanda. Misalnya yang dilakukan oleh ex-gelandang timnas Belanda, Marciano Vin. Sosok yang belakangan aktif menjadi pundit itu merasa agak aneh melihat komposisi tim pelatih tim Garuda. Diketahui Patrick Kluivert akan menjabat posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Ia akan dibantu 2 asisten, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanza. Ketiganya akan hadir di Jakarta Sabtu (11 Januari 2025). Mereka juga akan diperkenalkan ke awak media sehari kemudian. Marciano Vin merasa Alex Pastoor lebih layak menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia.
Sementara posisi asisten pelatih bisa diisi oleh Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat. Alex Pastoor memang memiliki karier kepelatihan yang lebih mentereng ketimbang Patrick Kluivert. Pastoor disebut sebagai spesialis pembawa promosi klub dari liga level kedua ke level tertinggi di Belanda. Anda lebih suka mengharapkan sebaliknya? Pastoor sebagai pelatih kepala dan kemudian Lanzaat dan Kluivert sebagai asistennya, kata Fink dikutip dari AP. Patrick Kluivert sempat menukangi klub Turki Adana Demirspor pada musim 2023/2024. Namun tidak sampai semusim menukangi tim tersebut, Kluivert sudah dipecat. Marciano Fink sedikit berkomentar mengenai karier Patrick Kluivert di Turki. Ex-pemain Ajax Amsterdam ini merasa sebenarnya Kluivert berhasil memainkan sepak bola yang bagus di Adana. Dia memainkan sepak bola menyerang yang sangat bagus. Setelah itu dia tiba-tiba dipecat, tansnya. La Grande Indonesia wajibkan Patrick Kluivert bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ultras Garuda belum kasih sambutan. Dua kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda memberikan respons berbeda untuk penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Dua kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda memberi respons terkait penunjukan Patrick Kluivert. La Grande Indonesia adalah penghuni tetap Tribune Utara, sedangkan Ultra Garuda adalah penghuni tetap Tribune Selatan setiap kali timnas Indonesia bertanding dimanapun kandangnya. Adapun respons dari kedua kelompok supporter tersebut mengindikasikan belum menerima benar pemecatan sepihak Shin Tae-yong. La Grande Indonesia telah menyambut Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Namun mereka langsung menuntut timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Atau dengan kata lain, timnas Indonesia harus menempati peringkat 2 pada kualifikasi putaran ketiga ini di bawah Patrick Kluivert. Selamat datang Coach Patrick Kluivert di Rimba Sepak Bola Indonesia. Kami tekankan tugasmu sangat berat, jadi jangan main-main dalam mengemban tugas apalagi rungkat, tulis La Grande Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu telah mengambil tongkat estafet dari Coach Shin, tongkat yang sudah dia jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami, sudah tidak ada lagi proses. Kami ingin kau membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026 yang artinya harus menjadi runner-up di kualifikasi putaran ketiga yang menyisakan 4 pertandingan. Tidak bisa ditawar. Tidak ada lagi drama karena kami mendukung kalian bukan sekedar drama. Selamat bertugas, bawa kami ke Piala Dunia 2026, tambahnya. Sementara Ultras Garuda bahkan belum memberi sambutan kepada Patrick Kluivert. Curhat anak Shin Tae-yong soal pemecatan, sebut PSSI tak sesuai kesepakatan, bocorkan rencana sang ayah selanjutnya. Putra mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, Shin Ja-won, mengungkap curahan hati seputar nasib sang ayah. Curhat Shin Ja-won diunggah melalui akun Instagram pribadinya Rabu (8 Januari 2025). Seperti diketahui, PSSI resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Senin (6 Januari 2025). Hingga hari ini, Shin Tae-yong belum buka suara ke publik tentang pemecatannya dari timnas Indonesia. STY hanya meninggalkan komentar di unggahan Nova Arianto (asisten pelatih timnas Indonesia) dan Egy Maulana Fikri serta menyukai postingan Hernando Ari dan Asnawi Mangkualam.
2 hari setelah pemecatan Shin Tae-yong, sang putra pun menuliskan apa yang dirasakannya secara panjang lebar. Sangat sedih mendengar ayah saya harus turun dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Saya bisa merasakan seberapa besar dia mencintai dan peduli terhadap Indonesia ketika melihatnya dari dekat. Saya selalu berpikir tentang bagaimana tim bisa tampil lebih baik dan bagaimana membuat fans Indonesia senang, tulis Shin Ja-won. Setelah kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi, saya bilang ke keluarga bahwa jika mereka bisa meraih hasil bagus di Australia pada Maret 2025, mereka bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Sayangnya, saya tidak bisa melakukan itu sekarang. Prediksi formasi timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert, full pemain keturunan 4-2-3-1. Ngeri nggak sih? Formasi timnas Indonesia kemungkinan bakal berubah. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih menjadi penyebabnya. Sejak 2 tahun terakhir, timnas Indonesia hampir selalu memainkan pola 3 back seperti 3-4-3 dan 3-5-2 ketika masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Pasca pemecatan Shin Tae-yong dan terpilihnya Patrick Kluivert sebagai suksornya, timnas Indonesia berpeluang berganti pakem menjadi 4 back. Patrick Kluivert adalah pelatih yang fanatik dengan formasi 4-2-3-1. Pola itu kerap dipakainya di Adana Demirspor, klub terakhir yang dilatihnya sebelum menangani timnas Indonesia. Lini belakang timnas Indonesia harus diisi oleh para pemain terbaik. Maka kuartet Kevin Dix, Jay Itzes, Maes Hilgers, dan Calvin Verdon menjadi opsi paling ideal. Sementara Maarten Paes tetap akan berdiri di bawah mistar gawang timnas Indonesia, kecuali PSSI menaturalisasi Emil Audero, kiper Como 1907 di Italia. Double pivot di lini tengah kemungkinan akan menjadi milik Tom Haye dan pemain yang sedang dinaturalisasi, Jairo Riedewald. Riedewald bakal menjadi gelandang jangkar timnas Indonesia, sedangkan Tom Haye dapat berperan sebagai gelandang box-to-box demi lebih dekat ke lini pertahanan lawan untuk memaksimalkan umpan-umpan terukurnya. 3 gelandang serang dapat diisi oleh Eliano Reijnders sebagai gelandang sayap kanan, Ivar Jenner gelandang serang, dan Ragnar Oratmangoen gelandang sayap kiri. Layak dinantikan performa Eliano Reijnders jika diberikan tempat utama. Bila tidak memuaskan, masih ada Jakob Sayuri hingga Rafael Struijk yang bisa menggesernya. Kualitas Ivar Jenner terlalu mubazir di bangku cadangan. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, namun di bawah Patrick Kluivert bisa saja ia disulap sebagai gelandang serang karena memiliki naluri menyerang yang tinggi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia, Maes Hilgers, see you so on. PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong Rabu (8 Januari 2025. Meski berstatus sebagai satu di antara legenda sepak bola dunia, Kluivert juga memiliki catatan kelam dalam kehidupan pribadinya. Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin (6 Januari 2024) siang waktu Indonesia Barat. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut pelatih asal Korea Selatan itu legawa dengan keputusan yang sudah diambil. Erick awalnya akan mengenalkan Patrick pada tanggal 12 Januari. Namun rumor telah menyebar luas, terutama setelah unggahan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. PSSI pun mempercepat pengenalan sang pelatih yang akan mengawal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia Maes Hilgers langsung menyambut manis kedatangan sang legenda ke skuad Garuda. See you so on, tulis Maes mengomentari unggahan timnas Indonesia mengenai penunjukan Kluivert.
Melihat gaya bermain yang akan dibawa Patrick Kluivert ke timnas Indonesia melakukan perubahan besar, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Ex-striker Ajax Amsterdam itu diumumkan sebagai pelatih baru skuad Garuda Rabu (8 Januari 2025. PSSI mengontrak Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan. Ditambah ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati dari kehadiran Patrick Kluivert adalah gaya bermain seperti apa yang akan ia bawa ke timnas Indonesia. Dalam karier kepelatihannya yang sebenarnya masih seumur jagung, Patrick Kluivert cukup identik dengan skema permainan 4-2-3-1. Sementara timnas Indonesia era Shin Tae-yong memang sempat menerapkan skema itu. Namun belakangan Shin lebih nyaman bermain dengan pola 3-4-3 dengan beragam variasinya. Seperti yang sempat disinggung di bagian sebelumnya tulisan ini, Shin Tae-yong lebih sering menggunakan pola permainan 3 back dengan formasi 3-4-3 sebagai andalan. Shin Tae-yong tampak sangat ingin menguatkan lini pertahanan terlebih dahulu. Hal itu juga tampak dari banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi kemudian berposisi sebagai pemain bertahan. Meski saat menghadapi tim yang setara atau lebih lemah, skema itu juga bisa mematikan. Sebab ada tambahan kekuatan penyerangan dari 2 wingback ditambah 2 back tengah sisi kiri dan kanan yang bisa maju juga. Janji Patrick Kluivert loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 setelah gantikan posisi Shin Tae-yong. Janji Patrick Kluivert loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 setelah gantikan posisi Shin Tae-yong menarik untuk diulas. Sebab kans untuk tampil di Amerika Utara tahun depan cukup terbuka. Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Ia diikat kontrak 2 tahun. Pria asal Belanda itu langsung dibebani harapan untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. Kendati tidak secara eksplisit, Kluivert sadar ada target untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Apalagi kans cukup terbuka dalam kondisi saat ini. Timnas Indonesia berada di posisi 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 6 dari 6 laga. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya berjarak 1 poin dari timnas Australia di posisi 2. Kluivert mengakui posisi Indonesia saat ini tidak mudah untuk lolos ke putaran final. Apalagi timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina juga punya raihan angka yang sama. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Itu tidak mudah dalam satu grup dengan dalam kurung timnas Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain, kata Kluivert. Dilansir dari Archive Kamis dalam kurung 9 Januari 2025.